Sekarang kita masuki sesi 5, yaitu apa yang dapat Anda lakukan untuk terampil menulis. Dari sesi 1 sampai dengan sesi 4 saya sudah menyampaikan serentetan salindia atau slide, dan saya berharap semoga Bapak Ibu dan Anda semua dapat menggerakkan kesadarannya bahwa menulis itu adalah keterampilan hidup yang patut dilatihkan kepada semua orang. Nah, sejak berada di bangku pendidikan dasar hingga seorang berkarir, ia akan selalu dihadapkan dengan menulis. Begitupun seorang guru, paling tidak ia dituntut harus menulis laporan penelitian tindakan kelas PTK, menyusun RPP, menulis diktat, menyiapkan bahan ajar berupa presentasi, dan banyak lagi. Guru yang tidak terlatih tentu hanya dapat mengurut dada atau menggigit jari karena tidak mampu menulis. Baiklah, sekarang apa yang dapat Anda lakukan? Mari kita lihat hal-hal berikut ini. Saya akan menyebutkan 4 hal yang dapat kita lakukan. Dari keempat hal yang akan saya sebutkan nanti, saya mengajak Anda semua untuk insaf soal menulis, bukan harus tobat. Insaf itu sadar akan kekeliruan, sedangkan tobat itu sadar akan dosa-dosa. Keliru menulis atau mengajarkan menulis, ya Anda belum tentu berdosa. Namun jika Anda menulis fitnah, berita bohong, hoax, atau yang sengaja menimbulkan kegaduhan massal, itu urusan Anda mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan sesama manusia. Jadi yang diperlukan di sini kita insaf terhadap 4 hal ini. Baiklah, saya akan mulai satu persatu. Pertama, ini yang harus Anda sadari, hentikan impian-impian atau harapan-harapan kosong terkait menulis. Contohnya, kaya dari menulis atau menjadi terkenal dari menulis. Hal yang lebih penting adalah berlatih dan berlatih, bukan terlena dengan motivasi. Jadi impian dan harapan saja tidak cukup dan tidak akan membuat Anda mampu menulis. Yang diperlukan adalah berlatih dan berlatih. Yang kedua, tidak peduli siapapun Anda dapat menguasai keterampilan menulis. Mielin berlaku secara universal, seperti Anda dapat menguasai bahasa ibu atau bahasa daerah, itu karena mielin telah membungkus rambut saraf Anda dengan bahasa tersebut. Jadi tidak usah heran, anak di Jepang kenapa bisa berbahasa Jepang, karena mielinnya memang ditebalkan dengan bahasa tersebut. Ini memperlihatkan bahwa menulis dapat dikuasai siapapun, tidak harus dia memiliki bakat yang sudah terinstal di dalam dirinya. Kembali tadi kita ketahui bahwa kemampuan baca tulis sebenarnya sudah terinstal di dalam diri manusia. Tinggal manusia itu mau mengembangkannya atau tidak. Yang ketiga, ini kabar gembira bahwa mielin itu terbentuk satu arah dan sulit hilang dari seseorang. Anda lihat tadi lilitan mielin itu seperti lingkaran dan dia makin tebal, makin tebal, makin tegal jika seseorang menembakkan sirkuit keterampilan terus-menerus atau melatihnya terus-menerus. Nah, jadi ini jawaban. Jika dahulu Anda adalah juara menulis, kemungkinan kemampuan itu masih ada dan dapat dibangkitkan kembali. Tentu kecuali jika kemampuan itu sudah ditimpa oleh kemampuan yang lain. Jadi kalau Anda sadari dulu waktu SD atau SMP Anda juara menulis, kemudian tiba-tiba sekarang tidak bisa menulis, itu ada dua kemungkinan, keterampilannya masih ada atau memang sudah hilang ditimpa oleh keterampilan yang lain. Nah, itulah jawaban bahwa mielin itu sulit hilang kecuali ditimpa oleh keterampilan yang lain. Keempat, ini mungkin kabar buruk buat Anda yang usianya sudah melebihi kepala 5. Mielin hanya efektif berkembang pada masa kanak-kanak. Seseorang masih dapat berkembang mielinnya hingga usia 50 tahun dan melambat pada usia 30 tahun. Artinya kalau Anda di atas 50 tahun memang sudah agak sulit menebalkan mielin menulis, kecuali Anda mendapatkan bantuan dari orang lain sebagai ghostwriter ataupun co-writer. Jadi untuk Anda yang sudah berusia dewasa, sebaiknya fokuskan menulis untuk 1 atau 2 jenis tulisan dengan melatihkan terlebih dahulu keterampilan berproses. Anda dapat berlatih misalnya menulis laporan penelitian tindakan kelas atau artikel populer saja. Jadi pilih 1, 2 saja, tidak harus semuanya, karena memang kemampuan kita sudah melambat. Kita bisa melatihkannya dengan 1 fokus saja.